Kemudian pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikatama. Sudah ada rekan kami Ikra Anggana. Ikra, bagaimana suasana di sana? Baik, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Saat ini kami tengah berada di gerbang tol Cikampek Utama. Memang situasi yang ada saat ini tepat di belakang saya, jalur kontraflow masih terus digunakan atau dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya dua lajur maksud kami menuju gerbang tol Cikampek Utama. Dan dapat kami gambarkan bahwa situasi saat ini memang tengah terjadi penumpukan kendaraan, namun ini tidak terlalu panjang dibandingkan pada hari kemarin, di mana sekitar 150 meter dari gerbang tol Cikampek Utama. Dan kami pantau juga Prima dan juga pemirsa bahwa sampai saat ini ada 25 gerbang tol yang dibuka oleh pihak Jasa Marga untuk memfasilitasi para pemudik berangkat pada siang hari ini. Dan dari data terakhir memang sekitar 30.500 pemudik ini telah melewati gerbang tol Cikatama menuju tol Cipali Palimanan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya bagaimana intensitas atau volume kendaraan pemudik di siang hari ini, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Lucky Martono. Saat ini telah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Kapolres, maksud kami Pak Kasat Lantas. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pak Kasat Lantas, ini bisa dijelaskan arus volume hari ini di hari ke H-3 menuju Lebaran ini seperti apa dan persiapan apa saja yang sudah dilakukan? Ya, baik. Untuk H-3 ini di wilayah kami Kabupaten Karawang masih diberlakukan kontraflow ya, menyambung dari Bekasi dari 36 sampai wilayah kami di kilometer 70. Masih diberlakukan kontraflow yang selanjutnya setelah lepas di 72 dilanjut dengan one way arah ke Jawa. Kontraflow ini diterapkannya dari kapan, Pak? Jika kami pantau kan kontraflow ini sudah berlangsung selama 24 jam. Apakah akan ada penutupan atau kira-kira sudah ada informasi lebih lanjut mengenai jalur kontraflow? Untuk kontraflow masih berlangsung, nanti masih menunggu dari Korlantas sampai kapan. Yang jelas dari mulai hari Jumat siang sore kemarin sudah diberlakukan kontraflow di wilayah kami di KM 47 sampai kilometer 70. Dan sampai saat ini pun masih berlangsung. Dan untuk arus dari arah Jakarta masih cukup deras, namun tetap mengalir terkendali, demikian. Arus lalu lintas masih cukup deras. Jika dibandingkan dengan hari kemarin seperti apa, Pak? Ada peningkatan sedikit ya tadi, termasuk tadi kami sempat melaksanakan penutupan rest area 57 karena antrian cukup panjang. Untuk mengantisipasinya kami melakukan buka tutup rest area, dan tadi sempat bergabung dengan Korlantas melakukan pembukaan sodetan di kilometer 55 untuk mengurai ataupun mengurangi kepadatan yang akan kendaraan masuk ke rest area. Pak, ini kalau Bapak pantau langsung di lapangan, waktu favorit bagi para pemudik ini di jam-jam kapan, Pak? Ya, terutama nanti ya menjelang buka puasa dan nanti waktunya sahur dan jam-jam waktunya sholat itu cukup favorit bagi pengunjung rest area. Untuk rest area, tapi untuk di jalanan sendiri seperti apa, Pak? Ramainya ini di malam hari kah atau pada setelah sahur atau seperti apa, Pak, sampai di H-3 ini? Terpantau kepadatan kebanyakan dari setelah tarawih ya, di malam hari sampai subuh menjelang sahur itu terlihat lebih banyak untuk arus yang mengarah ke Jawa. Apa, Pak, yang menyebabkan kepadatan terjadi di jalan tol, khususnya tol Jakarta Cikampek menuju ke gerbang tol Cikatama, Pak? Untuk arus sebenarnya kita bisa jadi di jalur A ini ada 5 lajur ya, kemudian ditambah jalur kontraflow 3 lajur di wilayah Karawang, itu kita ada 8 lajur, jadi cukup membantu mengurai kepadatan arus dari MBZ maupun dari bawah. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Kita akan memantau apakah hari ini akan menjadi puncak kepadatan atau seperti apa. Baik, terima kasih banyak Pak Lucky atas waktunya.
Ya, demikian pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama salah satu petugas Kasat Lantas Polres Karawang yang terus memantau situasi yang terjadi di lapangan saat ini. Memang arus lalu lintas saat ini khususnya di tol Jakarta Cikampek atau di depan gerbang tol Cikampek Utama di siang hari ini tercatat tadi sudah ada 30.500 kendaraan di pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, di mana sampai saat ini arus lalu lintas dari Jakarta ini sudah masih terus berdatangan. Memang penumpukan kendaraan ini salah satu penyebabnya diakibatkan dari kurangnya saldo kartu elektronik yang dimiliki oleh pengendara saat tap in di gerbang tol, khususnya di gerbang tol Cikampek Utama. Memang sampai saat ini kondisi di lapangan ini situasinya cukup padat jika dibandingkan waktu-waktu sebelumnya, di mana kami juga memiliki data H-7 sampai dengan hari ini, di mana H-7 ini tercatat sekitar 43.000 pengendara melewati gerbang tol Cikampek Utama. Di H-6 ini sekitar 62.000, artinya ada peningkatan 20.000 pengendara. Di H-5 ini mulai cukup padat, naik 2 kali lipat, ada sekitar 102.000 pengendara melewati gerbang tol Cikampek Utama. Dan kemarin ini menjadi puncaknya, di mana pengendara yang melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju gerbang tol Cipali Palimanan atau Cikopo Palimanan maksud kami, ini menyentuh angka 123.028 kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Memang saat ini tepat di depan mata saya banyak sekali bis kendaraan umum yang melintas. Tidak ada kendaraan sumbu roda 3 yang melewati karena memang berdasarkan SKB 3 Menteri, truk sumbu 3 ini dilarang untuk memasuki area tol selama tanggal 5 hingga tanggal 16 April 2024 untuk mendukung lancarnya arus mudik lebaran tahun 2024. Memang kami akan terus menantikan bagaimana jalannya arus mudik yang terjadi di area gerbang tol Cikampek Utama. Untuk sementara saya kembalikan ke Prima di studio. Ya, Ikra, artinya ini untuk kepadatan memang terpantau khususnya di area gerbang tol begitu ya. Apakah ada juga antisipasi seperti misalnya penambahan jumlah petugas atau rekayasa pembukaan gerbang tol ataupun ada penjualan kartu elektronik jika ada yang hilang misalnya kartunya? Ya, baik Prima dan juga pemirsa, memang untuk saat ini kondisinya di gerbang tol Cikampek Utama ini memiliki 30 gerbang tol. Dan jika saya lihat dan saya hitung, ini terdapat 25 satu gardu tol ini mati untuk ke arah Cipali, di mana yang sebelumnya di pukul 9 tadi terdapat 26 gerbang tol yang dibuka. Dan masih ada 4 sisa gerbang tol lagi yang belum dibuka karena memang saat ini program rekayasa lalu lintasnya yang digunakan adalah kontraflow. Jika memang one way, ini artinya 4 gerbang tol lagi ini akan dibuka. Namun untuk dari arah Cipali menuju ke arah Jakarta ini masih di belakang saya ini masih sistem rekayasa kontraflow. Dan memang masyarakat yang dari arah Karawang menuju ke arah Jakarta juga masih bisa menggunakan akses tol walaupun hanya dua atau 1 jalur yang digunakan bagi masyarakat. Dan mengenai kepadatan yang terjadi di depan gerbang tol Cikampek Utama ini, jika kami melihat langsung ini di saat ramai ataupun lenggang, ini kepadatan juga tetap terjadi. Jadi memang proses transaksi ini jika ada hambatan yang terjadi oleh pengendara di gerbang tol ini kami rasa cukup menghambat arus lalu lintas yang ada sekitar 200 meter di area gerbang tol Cikampek Utama. Sampai saat ini saja kondisinya cukup ramai, namun volume arus lalu lintasnya cukup tinggi, namun kami lihat transaksi yang dilakukan di gerbang tol ini cukup lancar, jadinya mobil-mobil ataupun pengendara pun otomatis bisa maju. Dan jika dilihat setelah gerbang tol Cikampek Utama, ini arus lalu lintas terpantau lancar, para pengendara bisa menempuh kendaraannya berkisar 60 hingga 90 km per jam. Artinya memang penumpukan ini sangat cukup dirasakan. Baik. Ya, Prima. Terima kasih Ikra Anggana atas laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikatama.